memberikan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 3. Kami akan mempraktekkan proses coaching. Di kelompok kami akan terjadi 4 siklus. Untuk siklus yang pertama, pengamatnya Rosa Delima Teku, coachnya Yohana Paula Panamosa, coachi Franciscus Saverius Nono, dan anggota Paulus Raham. Selamat siang Ibu Nona. Selamat siang Umaros. Apa kabar hari ini sayang? Puji Tuhan, kabar baik. Iya Ibu Nona. Kabar saya juga baik Ibu Nona hari ini. Ibu Nona, saya lihat hari ini, saya dengar beritahu saya bahwa besok Ibu Nona akan melakukan coaching. Benar Ibu Nona? Iya, benar. Saya akan melakukan proses coaching bersama Pak Franciscus. Oh iya. Dari ketiga kompetensi dalam coaching itu, Ibu Nona mau kembangkan kompetensi yang mana? Saya mau mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, kenapa Ibu Nona memilih kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot? Ya baik, karena di sini bagaimana saya menggunakan tata bahasa yang tepat sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Oh iya Ibu Nona, itu yang Ibu Nona mau kembangkan. Baik Ibu Nona, saya berharap bahwa proses coachingnya besok itu berjalan sesuai harapan Ibu Nona tadi. Ibu Nona akan mengembangkan, mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira alur percakapan yang Ibu Nona akan gunakan itu alur percakapan yang mana Ibu? Saya menggunakan alur Tirta karena menurut saya alur Tirta ini paling sederhana sehingga coach itu bisa menemukan solusi yang tepat untuk dirinya sendiri. Oh iya Ibu Nona, supaya mereka bisa menemukan itu, Ibu Nona pakai alur Tirta. Bagus Ibu Nona alur Tirta itu, karena dia simpel toh, lebih sederhana, lebih simpel, lebih bagus, langkahnya juga bagus. Di dalam itu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, itu bagus untuk kita lakukan dalam kegiatan coaching. Baik Ibu Nona, saya berharap bahwa besok kegiatan coachingnya lancar. Puji Tuhan. Oke, terima kasih. Selamat siang Ibu Nona. Selamat siang. Oke. Selamat siang Besti, apa kabar Mas? Selamat siang Ibu. Alhamdulillah saya sehat walafiat. Ya, sudah sembuhkah dari beberapa minggu yang lalu? Ya, puji Tuhan sudah sembuh. Setelah ada ke dokter, didiagnosis bahwa Pak Guru itu kecapean. Kemudian diberi resep obat, sudah saya konsumsi dan puji Tuhan hari ini sudah semangat dan sudah bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Oh ya, baik. Mungkin bisa ya istirahatnya meningkat, kurangi asap rokok mungkin ya Pak? Ya, bisa juga Ibu. Iya. Oh ya, ini hari kita mau diskusi tentang apa nih Pak Fanci? Jadi untuk hari ini kita akan melaksanakan proses coaching. Jadi yang mau didiskusikan itu sebenarnya tadi saya itu sempat kecewa, kemudian marah dengan siswa karena minggu kemarin saya sudah melaksanakan ulangan harian, tetapi hasil yang diperoleh siswa itu sangat-sangat
membuat saya marah, membuat saya kecewa. Kemudian tadi setelah saya melaksanakan remedial, hasilnya malah lebih buruk lagi dari nilai asli. Itu yang membuat saya marah. Sempat beberapa siswa itu saya ruhkan karena apa yang saya tanyakan ketika saya menanyakan penyebab sehingga nilai ulangan mereka rendah tidak diberitahu. Jadi itu sangat dilema buat saya. Jadi saya berpikir apakah ini memang kelemahan dari saya atau kelalaian dari saya dalam melaksanakan proses kegiatan pembelajaran terkait dengan metode ataupun strategi pembelajaran atau kurangnya kesiapan dari peserta didik atau murid untuk belajar baik di sekolah maupun di rumah. Jadi itu yang menjadi dilema buat saya. Jadi mungkin saya sangat mengharapkan bantuan dari Ibu, mungkin bisa berbagi dengan saya dan bisa menemukan solusi terkait dengan permasalahan yang sedang saya hadapi hari ini. Baiklah Pak Panji, pastinya yang mau kita diskusikan ini terkait dengan nilai ulangan siswa. Ya benar Ibu, benar sekali. Sudah di remedial tetapi nilainya juga tetap rendah. Ya. Manusia lah Pak, kalau seperti Pak mengatakan sangat kecewa. Ya benar sih. Kalau saya boleh tahu Pak, guru mapel apa ya Pak? Saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 8 Ibu. Oh iya. Ya. Pasti dalam pembelajaran Pak punya kriteria penilaian, punya skala untuk siswa Bapak di kelas 8 nih Pak. Kira-kira berapa skala impian Bapak? Jadi untuk saya belum mengharapkan nilai yang ideal lah. Jadi angka yang saya harapkan itu berada di angka 7. Tetapi kenyataannya sekarang masih di angka 5. Karena pencapaian dari siswa itu membuat saya kecewa, membuat saya marah. Jadi posisi sekarang masih di angka 5. Jadi saya sangat mengharapkan mungkin ke depan itu bisa berada di angka 7. Malah lebih bagus lagi kalau di angka 10 itu. Iya baik. Pak punya harapan, punya rencana untuk dapat skala di angka 7. Kira-kira apa rencana Pak yang mau Pak buat? Jadi yang rencana yang perlu saya perbaiki ke depan Ibu, yang pertama saya akan mengidentifikasi dulu kira-kira akar permasalahannya seperti apa. Harus mendata dulu informasi dari siswa terkait persiapan mereka dalam proses pembelajaran, baik belajar mandiri di rumah maupun dalam tatap muka bersama dengan guru. Kemudian yang kedua, akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Mungkin hasil evaluasi yang mereka peroleh ini juga sangat berpengaruh dari minat mereka dalam proses belajar mengajar. Itu yang belum pernah saya lakukan selama ini. Nah, jadi itu mungkin strategi atau kiat yang mau saya bangun. Nah, ya seperti itu Ibu. Ya baik, saya sepakat sekali dengan yang rencana Bapak terkait dengan diagnostik awal dan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Adakah rencana lain yang mungkin mendukung dengan pembelajaran Pak? Ya, ada Ibu, ada rencana yang perlu saya perbaiki lagi selain kedua indikator tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi ke depan juga mungkin saya akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran terkait dengan strategi dan media pembelajaran yang saya gunakan. Jadi selama ini lebih banyak saya menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran, tapi untuk kedepannya saya akan menggunakan media lain seperti PowerPoint
untuk menyajikan materi, kemudian lebih banyak melaksanakan pembelajaran yang berbasis lingkungan. Jadi supaya siswa lebih akrab, lebih dekat dengan lingkungan. Mungkin seperti itu. Baik sekali Pak, luar biasa sekali. Rencana Bapak, kira-kira ada siapa yang bisa membantu Bapak? Jadi yang mungkin bisa berkolaborasi dengan saya untuk mengatasi masalah yang sedang saya hadapi itu rekan guru yang serumpun dengan saya. Kebetulan yang mengasuh kelas 7 dan 9 juga itu guru bahasa Indonesia. Jadi saya akan berkolaborasi dengan beliau untuk menggali akar permasalahan yang sedang saya hadapi. Dan ketika solusinya itu kami temukan, nanti akan saya terapkan dalam proses pembelajaran di kelas, khusus bagi siswa yang saya ampu di kelas 8. Mungkin seperti itu, Ibu. Baik Pak. Kapan nih mulai kegiatan ini? Mulai dari diagnostik awal, pemetaan, sampai dengan perbaikan strategi dan media belajar. Kira-kira mulai kapan diterapkan ke peserta didiknya? Ya, kalau memang tidak ada hambatan, tidak ada kendala, mungkin minggu depan saya sudah praktekkan itu. Oke lah. Ya, minggu depan. Baiklah Pak, niat Pak tadi bagus. Pak sudah bisa menemukan solusi yang tepat untuk permasalahannya Bapak dengan menyampaikan rencana-rencana. Saya sepertinya penasaran sekali dengan hasil penerapan rencana Bapak. Kira-kira ada waktu kapan nih Pak cerita-cerita sharing-sharing? Ya, kalau seandainya minggu depan sudah saya coba, saya praktekkan itu, ya mungkin secepatnya saya akan melakukan pendekatan dengan Ibu, meminta bantuan dari Ibu, karena Ibu mungkin satu-satunya sandaran untuk saya bisa berbagi pengalaman, kemudian bisa sharing, bisa curhat. Ya seperti itu Ibu. Baiklah. Oke lah, saya tunggu kontak. Nanti tinggal kita sharing bersama. Titip salam Pak untuk rekan-rekan guru dan siswa-siswinya. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ya, sama-sama Pak. Selamat siang Ibu Nona. Selamat siang Maros. Bagaimana pelaksanaan coaching kemarin, berjalan lancar kah? Puji Tuhan, aman Ma. Oh iya Terus bagaimana perasaan Ibu Nona ketika sudah melaksanakan coaching kemarin? Senang Ma, karena awalnya itu saya berpikir saya memberikan pertanyaan susah dijawab atau apalah, tetapi dalam perjalanannya coachingnya mau bisa menjawab dan ceritanya itu nyambung, enak, sehingga coaching bisa menemukan solusi yang tepat untuk dirinya sendiri. Luar biasa kesimpulannya berarti semuanya berjalan lancar, coachingnya bisa menemukan identitas dirinya secara baik. Betul sekali, saya mengamati kegiatan coaching kemarin itu sangat baik, sangat bagus, sehingga apa yang Ibu Nona harapkan itu semuanya berjalan aman tuh? Iya. Berjalan aman, baik Ibu Nona. Mungkin saya perlu tahu lagi, mungkin ke depan itu Ibu Nona akan kembangkan lagi kompetensi yang mana? Kompetensi mendengarkan secara aktif. Oh iya, sehingga kalau semua kompetensi sudah Ibu Nona terapkan semua, berarti pelaksanaan coaching pasti lebih bagaimana Ibu Nona? Baik, ya benar. Baik, pasti lebih seru. Bagus, baik Ibu Nona. Untuk pelaksanaan kegiatannya sudah sangat bagus. Saya berharap bahwa kegiatan-kegiatan ke depan, kalau Ibu Nona mengalami kendala, ingin berbagi, saya siap untuk berbagi dengan Ibu Nona. Baik, terima kasih Mas. Selamat siang. Selamat siang Ibu Nona. Ya baik, praktek coaching yang kedua, siklus B, pengamat Yohana Paula Panomosa, Coach Franciscus Saveris Nono, Coach Paulus Raham, dan anggota Rosa Dalima Teguh. Selamat siang Pak Panji. Selamat siang Ibu.
Apa kabar hari ini, Bebs? Ya, alhamdulillah sehat walafiat, tanpa ada gangguan kesehatan sedikit pun. Masih semangat. Oh ya, baik, luar biasa. Kemarin saya sempat melihat contekan di whiteboard Bapak pada stick note, besok akan melakukan coaching dengan guru bahasa Inggris. Benarkah, Pak? Benar sekali, Ibu. Kira-kira kompetensi apa nih yang mau dikembangkan? Jadi kompetensi yang mau saya kembangkan dalam kegiatan coaching saya kali ini itu lebih mendengarkan dengan aktif, Ibu. Mendengarkan dengan aktif. Apa Benar. alasan Bapak memilih itu? Jadi begini, Ibu, berhubung saya di sekolah ini tugas tambahan itu terlalu banyak. Ya. Nah, selain sebagai guru, saya juga dibebankan dengan KUR kurikulum, kemudian operator. Nah, selain juga ada kegiatan-kegiatan ekstra yang perlu didampingi, maka otak saya juga kadang blank, Ibu, karena dibebani dengan tugas tambahan terlalu banyak. Kadang teman-teman ketika menyampaikan sesuatu hal, kemudian dengan saya, kadang saya tidak menyimak dengan baik. Nah, jadi apa yang saya sampaikan itu lebih banyak menyimpang, tidak sesuai dengan mereka harapkan. Jadi untuk saat ini saya mau mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif, Ibu. Ya, baiklah. Bapak coaching mau menggunakan alur apa nih, Pak? Jadi alur yang mau saya kembangkan itu menggunakan alur Tirta, Ibu. Oh ya, alur Tirta. Selamat berproses, Pak, bersama bestinya. Saya menunggu kabar baiknya ya, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Selamat, Pak. Selamat. Selamat siang, Pak Paul. Selamat siang juga Pak Panji. Apa kabar Pak Paul hari ini? Baik Pak. Pak sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Pak Paul ini kok saya lihat kadang tidak semangat. Ada beban mungkin yang mengganjal di pikiran Pak Guru itu. Mungkin Begini, bisa saya ini sebetulnya ada permasalahan. ya. Ini berkaitan dengan perilaku siswa, yang mana ada terjadi pembulian Pak Fansi. Jadi seorang siswa jadi dibully oleh kakak kelasnya, dan pelaku itu kelas 9 dan korbannya kelas 7. Jadi anak itu mereka bully, setelah dibully mereka pukul lagi rame-rame dan anaknya menangis. Jadi itu masalah saya Pak Panji. Oh, jadi itu permasalahan yang mungkin sekarang yang mengganjal di pikiran Pak Guru. Iya Pak Panji. Ya, mungkin dari permasalahan yang Pak Guru hadapi saat ini, kira-kira tujuan akhir yang mau Pak Guru harapkan itu seperti apa? Baik Pak Panji, tujuan akhir yang saya harapkan bahwa pembelajaran di sekolah itu haruslah nyaman. Karena itu semua yang ada di lingkungan sekolah, guru, siswa, dan semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah sama-sama berupaya untuk menciptakan rasa aman dan nyaman sehingga tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan bagi siswa. Jadi itu yang saya harapkan Pak Fanji. Ya, jadi dari tujuan yang mau Pak Guru capai, kemudian terkaitkan dengan skala nilai dari 1 sampai 10, kira-kira impian Pak Guru itu berada di skor ideal yang keberapa? Jadi saya untuk sementara saya memilih angka 5 karena perilaku siswa berkaitan dengan pembulian dan perundungan itu sangatlah fatal, sehingga saya untuk sementara saya belum berani memberikan angka 8, 9 ataupun 10. Ya,
Mungkin kira-kira kekuatan apa yang bisa mempengaruhi Pak Guru supaya Pak Guru itu punya impian, harapan bahwa skor idaman itu ada di angka 10 itu. Jadi skor idaman itu sampai di angka 10 itu ketika siswa saya dan juga semua stakeholder yang ada di lingkungan pendidikan saya itu benar-benar menciptakan rasa aman, nyaman bagi mereka sendiri dan juga peserta didik lainnya. Baru saya bisa mengatakan bahwa ini sudah benar-benar sempurna. Jadi seperti Ya, itu Pak Guru. ya itu harapan kita supaya di sekolah itu tidak terjadi perundungan antara kakak kelas maupun adik kelas. Jadi kira-kira rencana yang mau Pak Guru bangun ke depan atau kiat yang mau Pak Guru bangun bersama dengan siswa itu seperti apa? Oke, baik. Jadi saya akan berusaha untuk terus-menerus menasihati peserta didik saya bersama dengan rekan sejawat lainnya untuk terus-menerus mengkampanyekan kepada siswa bahwa tidak boleh ada pembulian di sekolah, tidak boleh ada perundungan, karena itu bisa berakibat fatal dan membuat siswa yang dibully itu merasa tidak aman dan berujung tidak sekolah atau drop out dari sekolah. Iya, jadi itu kiat yang sudah Pak Guru bangun bersama dengan rekan sejawat. Jadi tadi Pak Guru sudah sampaikan bahwa sudah terjadi perundungan atau pembulian dari kakak kelas kepada adik kelas. Dan tindakan yang sudah Pak Guru ambil untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh siswa itu seperti apa? Jadi pertama yang saya lakukan ketika terjadi pembulian itu, karena di situ sudah ada korban pembulian, terus saya mengarahkan mereka ke dalam ruangan, saya melakukan pendekatan dari hati ke hati, berbicara dengan mereka kalau yang mereka lakukan itu salah. Jadi saya sudah peringati mereka dengan keras bahwa tidak boleh ada perundungan. Kita harus bersama-sama mengupayakan aman, nyaman, dan tentram bagi segenap warga sekolah supaya bisa belajar dengan baik. Jadi seperti itu yang saya lakukan Pak Fadzi. Ya, jadi itu tindakan yang sudah Pak Guru ambil ya, Iya Pak. melakukan pendampingan terhadap siswa. Mungkin masih ada kiat-kiat lain yang Pak Guru lakukan supaya bisa Iya. meminimalisir kasus perundungan di sekolah itu seperti apa? Oke, baik Pak Franci. Jadi ke depan, jadi mungkin kami bisa melibatkan TNI Polri, jadi untuk bersosialisasi di sekolah, untuk tidak melakukan pembulian ataupun perundungan satu sama lain, dan siswa diberikan pemahaman terkait kasus pembulian dan juga perundungan supaya tidak terjadi lagi di sekolah kami. Jadi seperti itu Pak Franci. Baik, kira-kira mungkin kapan mungkin rencana untuk melakukan pendekatan terhadap pihak keamanan untuk melaksanakan sosialisasi terkait perundungan di sekolah? Oke, jadi kalau berkaitan dengan pendekatan dengan pihak kepolisian, jadi kami pertama-tama nanti saya akan melakukan pendekatan terlebih dahulu. Dari tanya dulu Pak polisinya apakah bersedia untuk datang ke sekolah, atau tanyakan dulu baik-baik dengan mereka waktu luang mereka untuk bisa turun ke sekolah supaya bisa memberikan sosialisasi kepada siswa-siswi kami. Jadi, seperti itu. Jadi terima kasih Pak Guru, saya sangat mengharapkan kiat yang sudah Pak Guru bangun, kemudian bagaimana pendekatan Pak Guru dengan aparat keamanan untuk melaksanakan sosialisasi di sekolahnya Pak Guru terkait dengan perundungan.
Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini dalam sesi berbagi, curhat, mungkin bisa membawa perubahan terhadap lingkungan sekolah di mana tempat Pak Guru mengabdi. Dalam hal ini kasus perundungan yang sedang atau sudah dilakukan oleh murid-murid Pak Guru. Mungkin seperti itu Pak Guru. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Salam dan bahagia. Oke, baik Pak Franky, terima kasih banyak. Selamat sore dan salam sejahtera untuk keluarga Pak Guru. Selamat siang Pak Panji. Selamat siang Ibu. Bagaimana proses coaching? Apakah aman? Ya, puji Tuhan berjalan sesuai dengan yang diharapkan tanpa ada kendala. Jadi yang menjadi keraguan saya ketika melaksanakan coaching itu tidak terjadi. Dan puji Tuhan berjalan aman, lancar. Seperti itu Ibu. Syukurlah kalau begitu. Dengan kompetensi yang mau Pak kembangkan, apakah dalam proses coachingnya berjalan baik? Puji Tuhan berjalan baik Ibu. Kira-kira kompetensi apa yang Pak mau kembangkan setelah ini? Setelah proses coaching ini, proses coaching yang kedepannya itu apa yang mau Pak kembangkan? Jadi ke depan harapan saya bisa mengembangkan ketiga kompetensi. Supaya bisa lebih efektif dalam melaksanakan kegiatan coaching nanti. Ya, baik Pak, luar biasa sekali. Mungkin ini adalah langkah awal yang baik. Saya mendoakan dan harapan saya untuk kedepannya lebih baik lagi. Amin Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak. Selamat siang Ibu. Untuk siklus C, pengamat Pak Franciscus Saverius Nono, Coach Paulus Raham, Koci Rosa Dalima Teguh, dan anggota Yohana Paula Panomosa. Baik, selamat siang Pak Paul. Selamat siang Pak Franky. Ya, Pak Paul, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak Franky. Pak Franky sendiri bagaimana? Ya, puji Tuhan, saya masih dalam kondisi prima, masih sehat, masih semangat. Jadi Pak Paul, tadi pagi saya sempat lihat lautan story Pak Paul di WA bahwa hari ini kayaknya Pak Paul mau melaksanakan praktik coaching ya? Iya Pak Franky, tepat sekali. Saya hari ini melakukan praktik coaching dengan coach saya, Ibu Rosa Dalima Teguh. Iya, baik. Mungkin kira-kira kompetensi mana yang mungkin mau Pak Paul kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Oke, baik Pak Franky, saya akan memilih kompetensi kehadiran penuh. Ya, jadi selain kehadiran penuh, masih ada lagi dua kompetensi yang harus dikembangkan oleh guru. Nah, jadi di sini Pak Guru lebih memilih pada kehadiran penuh atau kesadaran penuh atau mindfulness. Jadi dalam melaksanakan praktik coaching, kira-kira alur percakapan yang mau Pak Guru kembangkan itu menggunakan alur percakapan apa? Oke, baik. Saya memilih alur tirta dengan alasan alur tirta itu lebih simpel dan sederhana dan mudah dijawab oleh coach. Jadi seperti itu alasan saya lagi. Ya, oke Pak Guru, semangat. Semoga praktik coachingnya berjalan aman dan lancar. Oke, Pak Franky. Terima kasih. Selamat siang, Bros.
Selamat siang Pak Paul. Apa kabar Pak Paul? Kabar baik Ibu Guru. Ibu Guru sendiri bagaimana? Kabar saya baik Pak Paul. Hanya hari ini saya lagi kalut Pak Paul. Oh, ada masalah serius Kak Bu? Bisa disampaikan? Pak Guru masalahnya ya masalah biasa, tidak terlalu serius karena ini masalah berkaitan dengan kerja kita di sekolah, berkaitan dengan revisi kita di sekolah sebagai guru nih Pak. Oh iya, Saya ada sedikit temukan permasalahan yang saya hadapi Pak Paul. iya. Permasalahannya seperti apa Bu Guru, bisa diceritakan dengan saya? Mungkin saya bisa membantu. Iya, Pak Paul. Permasalahannya itu anak-anak itu apatis dalam mengerjakan tugas pada bidang studi matematika. Sehingga nilai yang mereka peroleh waktu evaluasi itu mereka mendapat nilainya menurun karena sikap mereka yang apatis. Ketika diberi tugas mereka apatis untuk tidak mengerjakan tugas itu, Pak Paul. Oh, jadi seperti itu masalahnya. Anak Iya, atis betul. dan berdampak pada penilaian Nilai kinerja mereka dalam menurun. belajar. Oke, baik. Bagaimana harapan Ibu terkait masalah yang Ibu hadapi ini? Pak Guru, harapan saya itu saya menginginkan supaya anak-anak saya itu dapat memahami semua materi yang saya berikan kepada mereka itu dengan baik. Mereka dapat memperoleh nilai yang baik, nilai yang bagus. Paling kurang mereka bisa dapat memenuhi KKM lah, seperti itu Pak Guru. Jadi dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu Guru berada di posisi mana, Bu Guru? Pak Guru, mungkin untuk saat ini, untuk materi matematika itu masih di angka 4 Pak Guru. Oke, baik. Guru, adakah angka ideal yang menurut Ibu yang bisa diperoleh? Ya, mungkin angka idealnya itu mereka di angka 8. Itu angka idealnya untuk mata pelajaran matematika karena KKM-nya itu Pak Guru, saya KKM-nya itu baru KKM-nya 65. Jadi kalau anak sudah mencapai 80 itu angka yang sudah menurut saya itu sudah luar biasa itu, Pak. Saya mengharapkan supaya mereka bisa mencapai angka itu, angka ideal itu, Pak. Baik, Bu Guru. Adakah kiat-kiat yang Ibu lakukan untuk meningkatkan prestasi anak didik Ibu? Nah, Pak Guru mungkin ada strategi kiat untuk meningkatkan mereka punya perilaku agar mereka itu aktif dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Yang pertama itu mungkin langkah awal yang saya lakukan tuh dengan melakukan asesmen diagnostik. Saya memetakan dulu kebutuhan belajar murid sesuai dengan kemampuan mereka. Ada anak yang saya kelompokkan dalam kelompok auditori, ada anak yang saya kelompokkan ke kelompok visual, dan ada anak yang saya kelompokkan ke kelompok kinestetik. Terus rujukannya di instrumen LKM yang saya berikan itu sesuai dengan kelompok-kelompok yang saya bagikan itu Pak Guru. Sehingga mereka kerja sesuai yang arahan yang ada dalam instrumen. Selain itu mungkin saya harus merubah media pembelajaran yang saya gunakan dan saya akan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi dan saya selalu mengembangkan dengan alat peraga sehingga mungkin dengan mereka melihat dan mereka meraba langsung itu juga bisa memberi motivasi yang baik atau membangkitkan mereka untuk mempelajari matematika Guru. Itu kiat saya. Oke, baik Ibu Ros. Terima kasih banyak atas kiat-kiatnya. Semoga saja
bisa bermanfaat bagi peserta didiknya di kelas dalam pembelajaran. Dan boleh saya tahu Bu, kira-kira kapan Ibu bisa menerapkan hal ini? Baik, Pak Guru, saya merencanakan besok atau lusa ketika ada pembelajaran matematika, saya bisa menerapkan yang ini, Pak. Baik. Selain Ibu sendiri, adakah teman-teman Ibu di sekolah yang bisa membantu Ibu menyelesaikan masalah Ibu? Oh, ada Pak Guru. Di sekolah tuh ada teman-teman lain. Yang pertama saya membangun kolaborasi itu, yang pertama itu saya menyampaikan hal ini pas rapat guru di ruang guru, rapat guru saya menyampaikan hal ini ke kepala sekolah. Ketika ibu kepala sekolah melakukan supervisi di kelas saya menyampaikan hal ini. Setelah itu orang yang dapat menolong saya juga adalah rekan guru yang mengampu mata pelajaran lain. Saya bertanya tentang minat bakat anak, terus di situ saya bisa membangun kolaborasi sehingga saya bisa tahu, oh berarti anak A dia sukanya di bidang matematika, anak B dia sukanya di bahasa Indonesia. Tetapi semua anak itu, semua mata pelajaran itu mereka harus bisa mengikuti, karena itu sebagai bekal mereka, modal mereka untuk kemudian hari untuk melanjutkan pembelajaran di kelas yang lebih tinggi. Seperti itu Pak Guru. Maka saya bangun kolaborasi kerjasama dengan teman guru di sekolah. Selain mata pelajaran, hanya juga teman-teman dengan lintas mata pelajaran. Itu Pak Guru. Oke, baik Ibu Ros, terima kasih sudah berbagi dengan saya pada ini. Kira-kira setelah ini kita bisa bertemu lagi kan Bu? Kita bincang-bincang kembali soal perkembangan proses pembelajaran Ibu dan peserta didik Ibu di sekolah. Bisa kan Bu? Bisa Pak Guru. Saya sangat senang karena saya harus bisa berbagi dengan Pak Guru sehingga saya kekalutan yang ada dalam otak saya ini Pak Guru setidaknya bisa berkurang, saya bisa berbagi dengan Pak Guru. Apa Pak Guru masih berkenan apabila saya datang untuk curah hati, curah pendapat dengan Pak Guru berkaitan dengan kelemahan atau kekurangan, kesulitan yang saya hadapi dalam menjalankan tugas profesi yang saya jalani ini. Oke, baik. Saya akan siap membantu Ibu. Terima Ibu kasih. Kontak saya lewat VA. Kapan kita bisa bertemu, saya akan siap bertemu Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Jadi sekian dulu pertemuan kita. Salam sehat dan salam sejahtera untuk keluarga Ibu Guru dan juga siswa-siswi Ibu Guru di sekolah. Iya, terima kasih. Salam sehat dan salam juga untuk teman-teman di sekolahnya Pak Paul. Semoga kali berikut kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih. Baik, selamat siang Pak Paul. Selamat siang Pak Panji. Pak Guru masih semangat ya untuk hari ini. Saya semangat, selalu semangat. Memang kelihatan muka saya agak Dari tapi jiwa raga saya itu semangat. Full Pak Guru. Ya itu terpaksa dari roman mukanya Pak Guru masih semangat. Alhamdulillah. Jadi terima kasih dari Pak Guru telah melakukan praktik coaching bersama dengan rekan guru Pak Guru. Jadi mungkin setelah melakukan praktik coaching tadi, apakah indikator pencapaian yang Pak Guru kembangkan itu sudah terpenuhi atau bagaimana? Oke, baik. Jadi tentu saja indikator pencapaian itu terpenuhi karena Coachi dia menjawab pertanyaan saya dengan lugas, dia menemukan sendiri permasalahannya dan pokoknya saya senang sekali Pak Panji. Saya tidak bisa meluapkan kegembiraan saya hari ini dengan
kata-kata apapun. Karena coach saya tadi dia begitu luar biasa, dia menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Ya, benar sekali Pak Guru. Itu juga sesuai dengan pengamatan saya bahwa Pak Guru telah melakukan praktik coaching yang penuh semangat, tanpa ada hambatan, tanpa ada kendala. Kemudian perasaan yang Pak Guru alami selama kegiatan coaching itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan Jadi rasanya. perasaan saya tentu saja ya sebagai manusia tentu deg-degan, ada was-was, takut salah bertanya dan coach tidak bisa terbuka, pasif, tapi kenyataan itu berbanding terbalik. Coach saya hari ini betul luar biasa, dia dengan lugas, dengan tegas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Ya, benar sekali. Jadi indikator yang sudah Pak Guru kembangkan itu sudah sesuai dan sudah mengarah ke yang lebih baik. Nah, jadi tetap semangat. Terima kasih untuk kesempatan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam dan bahagia. Oke, terima kasih Pak Fanci sudah bersama saya. Salam sehat dan salam bahagia untuk keluarga Pak Fanci di rumah. Siklus D atau siklus 4, pengamat Paulus Raham, Coach Rusada Limeteku, Coach Yohana Paula Panomosa, anggota Franciscus Saverius Nono. Selamat siang Pak Paul. Selamat siang Ibu Ros. Bagaimana kabarnya Ibu Ros? Aduh, kabar saya hari ini itu baik-baik saja. Oke Ibu Ros, saya lihat di story WA Ibu Ros, hari ini mau melakukan kegiatan coaching ya Ibu Ros? Iya Pak Paul, saya akan melakukan coaching dengan coach saya di Oh, sekolah. Ya. baik. Dari ketiga kompetensi coaching seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan berbobot. Kira-kira Ibu Guru mau menerapkan kompetensi yang mana? Baik, mungkin sebetulnya saya ingin kembangkan ketiga-tiganya. Tapi kali ini saya pilih satu dulu Pak. Saya pilih kompetensi kehadiran penuh Guru. Kompetensi kehadiran penuh. Boleh saya tahu Bu, apa alasan Ibu memilih kompetensi kehadiran penuh? Baik Pak Guru, kompetensi kehadiran penuh saya pilih itu sehingga dalam kegiatan coaching itu dapat berjalan bagus karena coach dan coach itu fokus untuk membicarakan suatu permasalahan sehingga ada titik temunya, ada titik keluarnya, dia bisa menarik kesimpulan dari apa yang dia sampaikan. Kehadiran penuh maksudnya kita fokus dalam melakukan coaching itu sendiri Pak Guru. Oke, baik. Jadi dalam kegiatan coaching Ibu Guru menggunakan alur apa, Bu? Oh, dalam coaching ini saya menggunakan alur percakapan Tirta. Oh, Ibu Guru menggunakan alur Tirta. Oke, baik, Bu. Jadi selamat berproses, semoga berjalan lancar. Nanti setelah selesai kegiatannya kita bisa bicara lagi Bu ya. Oke, baik, silakan proses, semoga berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih Pak Paul. Selamat siang. Selamat siang Ibu Nona. Selamat siang Ibu Ros. Apa kabar hari ini sayang? Puji Tuhan, baik-baik saja. Aduh ya, puji Tuhan, baik. Tapi saya lihat matanya Ibu Nona tuh agak sembab sedikit ya. Pasti Ibu Nona tidak baik-baik saja nih. Seperti itulah, Maros. Iya. Ada apa? Mungkin ada permasalahan apa yang dihadapi oleh
Ibu Nona, sehingga saya lihat hari ini kurang terlalu fresh, kurang terlalu segar. Itu Baik, Ma. Ini terkait dengan kegiatan di sekolah, tambah dengan tugas yang harus saya kerjakan di rumah. Saya susah sekali membagi waktu. Dari saya yang susah membagi waktu, akhirnya pekerjaan itu terbengkelai. Tambah dengan keadaan saya mengontrol emosinya masih sangat rendah. jadi Ibu Nona kegiatan yang terlalu padat dengan hasil akhirnya bahwa emosi Ibu Nona tidak bisa terkontrol ya. Mungkin ada ini kegiatan-kegiatan apa yang Ibu Nona sudah lakukan untuk mengatasi hal ini? Untuk yang di rumah, pekerjaan di rumah, saya bersama suami sama-sama bekerja. Sedangkan kalau yang di sekolah, semua pekerjaan sekolah hari itu saya selesaikan hari itu. Saya tidak bawa sampai pulang, apalagi menundanya sampai besok. Berarti Ibu Guru tuntaskan pekerjaan ya? Iya. Ibu Guru sudah mulai tuntaskan pekerjaan hari itu selesai, berarti pekerjaan yang hari itu harus tuntas hari itu. Terus pekerjaan di rumah, Ibu bersyukur bahwa ada suami siaga. Terima kasih Bu. Tuhan, Ma. Iya, baik Ibu Nona, dari kaitan permasalahan yang Ibu Nona jelaskan tadi, yang Ibu Nona sudah temukan hal-hal yang Ibu Nona sudah lakukan, mungkin dalam ukuran penilaian skala itu dari 1 sampai 10 untuk permasalahan ini, sementara Ibu Nona kasih nilai berapa dulu? Untuk sementara saya kasih nilai 5 dulu lah, Ma. 5. Kenapa sampai masih kasih nilai 5? Mungkin ada hal yang mengganjal sehingga nilainya Ibu Nona kasih. Ya, karena kalau pekerjaannya tidak tuntas, tidak beres, itu yang menyebabkan saya tidak bisa kontrol diri. Ada saja mau marah, mau semuanya lah. Tapi saya bertekad agar jangan menetap pada angka 5. Saya harus segera berubah lah begitu. Iya. Berarti kalau sekarang itu kompetensi sosial emosionalnya itu masih belum Belum stabil, masih barbar. belum iya ya, masih barbar, Ya, belum bisa terkontrol Ibu Nona ya. Ya, Harapannya bahwa ke depan harapan Ibu Nona tuh bagaimana berkaitan dengan masalah-masalah? Harapan saya secepatnya lah saya harus bisa berubah, harus bisa banting setir supaya saya bisa cepat sampai ke angka 7. Angka 7 ya. Bagi Ibu Nona tuh angka 7 itu merupakan angka apa ya? Harapan ideal lah, karena kalau sudah angka 8, 9, 10 yang mungkin terlalu tinggi, tapi angka 7 itu menurut saya pas. Pas ya. Baik Ibu Nona. Terus untuk mengatasi hambatan-hambatan yang Ibu Nona alami itu, adakah itu kolaborasi kerjasama yang Ibu Nona lakukan di sekolah? Ada. Yang pertama dengan rekan sejawat, sesama guru BK, kami membagi jadwal tugas, porsi tugasnya bersama. Yang kedua, lebih banyak menenangkan diri, me time untuk diri, supaya sosial emosionalnya lebih terjaga lama begitu. Iya ya. Baik Ibu Nona, mungkin saya ingin tanya, di sekolah itu berarti kapasitas kelasnya itu besar ya, sehingga guru BK-nya itu bisa 2 orang begitu ya? Iya, Ma. Kami total jumlah siswa 199. Iya, banyak ya muridnya, sehingga harus berbagi dengan rekan guru lain ya. Berarti Ibu Nona basicnya di guru konseling ya? Iya. Iya Ibu Nona. Baik Ibu Nona, kegiatan-kegiatan Ibu Nona sudah bisa berbagi dengan rekan sejawat, dan hal yang paling utama tuh yang menjadi kebanggaan saya tuh Ibu Nona sudah bisa mengontrol diri. Wah, luar biasa itu Ibu. Itu sulit sebetulnya bagi saya pribadi, itu pasti sulit. Apalagi menghadapi dengan pekerjaan yang begitu banyak. Pasti itu kompetensi sosial emosional itu betul-betul harus kita jaga. Tapi Ibu Nona serasa salut luar biasa. Ibu Nona sudah bisa untuk
mengontrol itu kompetensi itu sudah bisa Ibu Nona kembangkan juga, kompetensi sosial emosional. Baik Ibu Nona, mungkin ada rencana ke depan nanti seperti apa berkaitan dengan penanganan hambatan permasalahan yang Ibu Nona ada? Baik, baik Ma, yang pertama saya buatkan jadwal tugas yang menurut saya paling penting dan segera dilaksanakan. Saya utamakan yang itu dulu. Untuk pekerjaan yang di sekolah saya sudah berkomitmen pekerjaan yang di sekolah diselesaikan di sekolah, jangan dibawa ke rumah, karena di rumah itu ada pekerjaan rumah tangga, pekerjaan keluarga yang harus diselesaikan. Oh, berarti Ibu Nona harus bisa memilahkan Ya, pekerjaan sekali. sekolah, kerjanya di sekolah, wah luar biasa nih. Pekerjaan di rumah diselesaikan di rumah. Sama halnya pekerjaan rumah selesaikan di rumah, pekerjaan rumah jangan dibawa ke sekolah. Wah luar biasa nih Ibu Nona punya kiat, punya ini apa tuh sangat bagus, betul. Yang Ibu Nona harapkan itu dengan harapan bahwa nanti angka yang Ibu Nona akan capai di angka 7 luar biasa dengan solusi-solusi, dengan perencanaan yang Ibu Nona lakukan itu sudah luar biasa. Saya berharap bahwa apa yang Ibu Nona harapkan itu dapat terwujud dengan baik sehingga Ibu Nona tidak lagi mata menjadi sembab, tetapi menjadi ceria dan semangat menunjukkan kembali identitas Ibu Nona yang selalu ceria. Terima kasih Terima kasih. sayang. Ya, terima kasih Ma. Ya. Selamat siang Pak Paul. Oh, siang Ibu Ros, apa kabar? Kabar Selamat saya siang baik. Ibu Ros. Pak Paul sibuk kok? Ini saya panggil tidak menyahut nih. Pak Paul sibuk kah? Oh, mantap. Saya ada kegiatan lain sedikit Ibu. Apa saya tidak Ibu mengganggu guru waktu Pak? bagaimana? Tidak mengganggu Ibu Guru. Oh ya, bagaimana proses coachingnya? Lancar kan Bu? Pak Guru, lancar Pak Guru, coaching kemarin itu sangat lancar karena coaching saya itu dia bisa menemukan identitas jati dirinya berkaitan dengan penanganan permasalahan yang dia hadapi dan dia bisa terbuka untuk menyampaikan persoalan yang dia hadapi. Setelah itu dia bisa menemukan solusinya sendiri. Itu yang menjadi kebanggaan saya, Pak. Oke, luar biasa coachingnya Ibu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah menggali potensi beliau? Perasaan saya itu saya senang, Pak Guru. Saya senang karena harapan kompetensi yang saya mau kembangkan tadi bisa berjalan. Kompetensi tentang kehadiran penuh itu betul-betul terjadi di coaching kami kemarin. Oh iya, luar biasa ya Ibu ya. Adakah harapan Ibu ke depan terkait coaching kali ini? Ada Pak Guru, harapan saya ke depan itu saya akan mengembangkan tiga kompetensi dalam coaching. Kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga saya tiga kompetensi itu saya harus kembangkan bersama. Seperti itu, harapan saya. Oke, luar biasa Ibu Ros atas semangatnya, atas Terima kasih Pak Guru. pertanyaannya yang bisa menggali potensi yang dimiliki oleh Coachi. Jadi begitu luar biasa dan kompetensi-kompetensi yang akan dilakukan pada kegiatan coaching yang datang semoga bisa diterapkan dengan baik. Dan untuk hari ini kita cukup sekian dulu. Saya pamit dan sampai jumpa pada pertemuan kita yang akan datang. Baik Pak Paul, mungkin sebelum pamit saya sampaikan misalnya ke depan itu saya butuh teman untuk curhat, apa saya bisa datang berkunjung ke Pak rumah kok? Oh, bisa sekali. Jadi Ibu Guru bisa dapat kapan mau. Saya akan tunggu Ibu kapan saja. Tetapi nanti Ibu WA dulu saya Ibu ya kalau sebelum datang. Bisa kan Bu? Bisa Pak dengan senang hati pasti saya WA dulu. Karena saya tahu Pak Paul tuh orangnya sibuk tuh Kak.
Jadi pasti saya akan dia lebih dulu. Oke. Terima kasih Pak Bagus. Pao. Salam untuk semua rekan guru di sekolah. Oke, sama-sama. Salam untuk ibu guru dan juga siswanya. Dan juga tidak lupa untuk keluarga di rumah. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Praktek coaching sebagai ada yang sebagai pengamat, coach, dan coaching. Demikianlah kegiatan kita pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih.